Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke latihan 10.2 Matematika kelas 9 semester 2. Di sini kita menentukan sumbu simetri ya, dan titik puncak atau titik ekstrim. Nomor 1, tentukan sumbu simetri grafik di bawah ini. Untuk bagian A, perhatikan Y sama dengan 2x kuadrat. Ini kita kerjakan yang bagian A. 2x kuadrat min 5x, berarti A-nya adalah 2 dan B-nya adalah min 5. Untuk rumus sumbu simetri, rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Jadi tinggal masukkan min B, berarti B-nya min 5 per 2A. 2A-nya adalah 2. Jadi kita kalikan min kali min itu jadi plus. Jadi plus 5 dibagi 4 atau sama dengan 1 per 4. Ini untuk yang bagian A. Sekarang yang bagian B. A-nya adalah 3, B-nya 12. B sama dengan 12. Berarti rumus sumbu simetri kita masukkan X sama dengan min B per 2A sama dengan min 12 dibagi dengan 2A. A-nya 3 ya, 2 kali 3. 2 kali 3 itu sama dengan 6. Jadi di sini min 12 per 6 atau sama dengan min 2. Dan sekarang masuk ke bagian C. Bagian C. Y sama dengan min 8x kuadrat min 16x min 1, berarti A-nya sama dengan min 8, B-nya min 16 dan C-nya adalah min 1. C sama dengan min 1. Jadi untuk rumus sumbu simetri di sini adalah X sama dengan min B per 2A. Kita masukkan B-nya min 16, jadi min 16 per 2, A-nya adalah min 8. Min kali min ini jadi plus, jadi 16 per 2 kali min 8 adalah min 16. Dan ini hasilnya 16 bagi min 16 adalah min 1. Soal nomor 2 bagian A, tentukan nilai optimum fungsi berikut ini. Untuk mendapatkan nilai optimum, kita bisa gunakan rumus yang pertama X, Y, di mana X di sini adalah sumbu simetri, min B per 2A. Ini rumusnya untuk sumbu simetri. Dan Y di sini adalah min D per 4A. Sama saja, atau nilai sumbu simetri di sini disubstitusikan ke Y. Jadi artinya setiap X di sini kita ganti dengan nilai sumbu simetri. Jadi sekarang kita gunakan misalkan yang cara ini, substitusi terlebih dahulu ya. Jadi di sini nilai A-nya adalah sama dengan min 6, B-nya sama dengan 24 dan C sama dengan minus 19. Jadi sekarang mencari sumbu simetri di sini sama dengan min B per 2A. Jadi min B-nya adalah 24 dibagi 2A. A-nya adalah min 6. Berarti X di sini sama dengan minus 24 per 2 kali minus 6 itu minus 12. Min dibagi min itu habis, 24 bagi 12 itu 2. Sekarang kita sudah dapatkan sumbu simetrinya. Berarti tinggal kita substitusikan ke bentuk persamaan. Bentuk persamaannya adalah Y sama dengan min 6x kuadrat plus 24 minus 19. Kita masukkan X-nya, di sini plus 24x ya, plus 24x minus 19. Jadi setiap X di sini kita ganti dengan nilai ini. Jadi kita substitusikan ke sini dan ke sini. Jadi sama dengan minus 6, 2 dikuadratkan, ditambah 24 dikali 2, dikurangi, ini angka 2, kali 2, kurangi 19. Jadi sama dengan 2 dikuadratkan itu 4, kali minus 6 berarti minus 24. Ditambah 24 kali 2, itu 48, ini plus ya. Dikurangi 19. Jadi di sini minus 24 ditambah 48 itu menjadi 24, kurangi 19 berarti 5. Dan ini nilai optimumnya. Nilai optimumnya adalah 5.
dan nilai titik ekstrimnya itu adalah 2,5. Jadi di sini sumbu simetri dan ini adalah nilai optimumnya. Sekarang bagian B, tadi yang bagian A sudah, sekarang kita masuk ke bagian B di mana A-nya di sini adalah 2/5. B-nya adalah -3 dan C-nya adalah 15. Kita masukkan ke rumus sumbu simetri. Min B per 2A. Jadi sama dengan B-nya di sini min, B-nya adalah -3. Jadi kita tulis ulang di sini -3 per 2A. 2, A-nya adalah 2/5. Nah, jadi seperti ini. Jadi 3 per 4/5. Ini bisa ditulis menjadi 15/4. 15/4 ya. Jadi yang ini tinggal dibalik kali dengan 3. Sekarang sumbu simetrinya sudah kita dapatkan. Tinggal masuk ke bentuk persamaan Y sama dengan 2/5 X kuadrat dikurangi 3X plus 15. Jadi yang X nya kita ganti dengan 15/4. Jadi sama dengan 2/5, X nya ganti dengan 15/4 dikurangi 3, 15/4 ditambah 15. Jadi sama dengan ini kita sederhanakan, di sini menjadi 2, di sini jadi 1. 1 dikali 15 itu adalah 15 ya. 15 sebentar. Ini bisa diperkecil juga. Ini bisa diperkecil. Ini jadi 3. Di sini tinggal 1. Jadi di sini tinggal 3/2, 3/2 ya. Dikurangi di sini 3 kali 15 45. 45/4 ditambah 15. 15 itu sama dengan 15/1. Jadi kita samakan penyebutnya dengan menggunakan 4. Kita gunakan 4. 4 dibagi 2. 4 bagi 2 itu 2 kali 3 jadi 6. 4 dibagi 4 yang ini adalah 1. 1 kali -45. Dan 4 dibagi 1 adalah 4 kali 15 jadi 60. Di sini plus 60. Nah, jadi seperti ini. Jadi di sini 6 kurangi 45, 6 kurangi 45 ditambah 60. Ditambah 60. Sekarang yang 60 dengan 45 saja ini sudah menjadi 15. 15 tambah 6 21. Jadi 21/4. Jadi sama dengan 51/4. Ini nilai optimumnya. Sebentar, ini nilai berhubung, perhatikan yang A-nya di sini adalah 2/5. Berarti A-nya lebih besar dari 0, berarti gambar seperti ini, berarti ini adalah bukan nilai optimum, berarti nilai minimumnya. Jadi di sini nilai minimum. Soal bagian C, di sini kita tulis dulu A sama dengan -3/4, B sama dengan 7, dan C sama dengan -18. Jadi C sama dengan -18. Kita masuk ke rumus X sama dengan min B per 2A. Jadi sama dengan min B nya adalah 7, jadi min 7 per 2, A nya adalah -3/4. Min 3/4. Ini sama dengan 7 per minus ya. Minus 7 per minus 6/4. Minus bagi minus itu habis, berarti ini jadi sama dengan, kalau ini dibalik ya jadi 4/6 dikali 7, jadi hasilnya adalah 28/6. Kalau perkecil menjadi 14/3. Ini sumbu simetri sudah kita dapatkan. Jadi nilai 28/6 ini asalnya dari sini, jadi 7 dibagi 6/4. Ini 7/1, jadi sama dengan 7/1 dikali 4/6, jadi 28 per ini kalikan 28, ini 6, jadi 28/6. Jadi caranya seperti itu. Sekarang masuk ke persamaan Y sama dengan
Y-nya adalah minus 3/4 X kuadrat ditambah 7X dikurangi 18. Kita masukkan angkanya tadi 14/3. Jadi di sini minus 3/4 dikali di sini 14/3. 14/3-nya adalah positif ya, positif. Di sini dikuadratkan ditambah 7 dikali 14/3 dikurangi 18. Jadi minus 3/4 ini dikuadratkan 14 jadi 196/9 ditambah 7 kali 14 98/3 kurangi 18. Ini bisa perkecil, ini menjadi 3, di sini menjadi 1. Ini juga bisa, di sini jadi 1, di sini menjadi 44, 16, 36, 49. Jadi 49. Jadi yang ini minus 49/3 ditambah 98/3 kurangi 18. Kita kerjakan yang ini menjadi 49/3 dikurangi 18. Nah, jadi 18 itu per 1 kita samakan penyebutnya dengan 3, berarti di sini tetap 49 kurangi 54. Dan hasilnya 49 kurangi 54 itu adalah minus 5/3 ya. Minus 5/3. Ini nilai dari, perhatikan di sini A-nya, berhubung A-nya minus 3/4 berarti A-nya lebih kecil dari 0, maka gambar seperti ini. Dan ini adalah nilai maksimum ya. Kalau bentuk seperti ini berarti yang di sini adalah nilai maksimum. Soal nomor 3, sketsalah grafik fungsi berikut ini. Jadi untuk menggambar grafik, pertama kita harus mencari titik potong di sumbu X. Kita cari terlebih dahulu titik potong di sumbu X. Terus kedua mencari sumbu simetri dan nilai optimum atau minimum, dan ketiga titik potong dengan sumbu Y. Jadi 3 step tadi bisa kita buat grafik. Jadi yang pertama Y sama dengan 2X kuadrat plus 9X. Jadi di sini A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 9. B-nya sama dengan 9. Perhatikan kalau ini difaktorisasi. Nah, ini 9X. Ini kalau disederhanakan lagi bentuknya menjadi, di sini menjadi 2X plus 9. X-nya kita keluarkan di sini menjadi X plus 0. Berarti di sini X1-nya sama dengan 0 dan X2-nya di sini adalah minus 9/2. Nah, minus 9/2 atau minus 4,5 ya, minus 4,5. Nah, kalau masih bingung bagian ini, perhatikan yang 2X plus 9 itu kita tulis sama dengan 0, berarti jadi 2X sama dengan minus 9 dan X sama dengan minus 9/2. Nah, jadi seperti ini. Dan berarti ini X1, X2 nya sudah kita dapatkan. Sekarang kita mencari sumbu simetri. Mencari sumbu simetri. X sama dengan min B/2A. Jadi sama dengan min B-nya adalah 9/2A-nya adalah 2 ya, A-nya 2. Berarti sama dengan minus 9/4. Atau sama saja dengan 2, di sini 4 jadi 8, 21/4. Minus 21/4. Sekarang mencari nilai optimum. Jadi ini tadi step kedua ya. Ini step ke-1. Dan sekarang nilai optimumnya dari Y sama dengan 2X kuadrat plus 9X. Jadi X-nya kita ganti dengan minus 9/4 atau minus 21/4. Jadi sama dengan 2. Di sini minus 9/4 dikuadratkan ditambah 9 dikali minus 9/4. Jadi di sini 2 dikali 81/16. Dikurangi 9 kali minus 9 itu minus 81,
per 4. Ini habis. Ini menjadi 8 ya, menjadi 8. Jadi kita samakan penyebutnya dengan 8. 8 bagi 8 itu 1 kali 81 tetap 81. 8 dibagi 4 itu 2. 2 dikali 81 jadi 162. Jadi ini tadi hasilnya apa ya? Oh, ini minus. Ini minus. Jadi ini minus jadi positif ya. Jadi hasilnya 81 kurangi 162 itu adalah minus 81 per 8, atau sama dengan 8 di sini 10, 8 1 per 10 minus ya, minus 8 1 per 10. Dan sekarang perpotongan dengan sumbu Y, karena di sini tidak ada C nya berarti Y nya 0, jadi perpotongan di sumbu Y nya adalah 0. Jadi kalau kita gambar, nah kalau kita gambar seperti ini sumbu X nya, di sini sumbu Y. Titik pertama tadi adalah titik 0,0, terus yang kedua adalah titik 9/2 tuh ya, jadi minus 9/2 minus 4,5 ya, minus 4,5. Jadi ke 4,5 ke kiri ya, berarti kalau di sini 1 2 3 4, berarti 4,5 dianggap di sini 4,5. Dan sekarang sumbu simetrinya berada di berapa tadi? Minus 9/4 ya, atau minus 21/4. 21/4 minus berarti ada di sebelah kiri 21. Anggap 21/4 itu ada di sini. Ini adalah sumbu simetrinya. Dan titik optimumnya adalah minus 8 1 per 10. Jadi ke bawah ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah ada di sini. Jadi kalau ditarik garis, nah gambarnya jadi seperti ini. Nah gambar grafiknya jadi seperti ini untuk soal yang nomor berapa ini? Nomor 3A. Jadi gambarnya seperti ini. Bagian B, Y sama dengan 8x kuadrat min 16x plus 6. Jadi di sini pertama kita tulis A-nya sama dengan 8, B-nya min 16, dan C-nya sama dengan 6. Jadi bayangan pertama gambar ini karena A sama dengan 8 atau lebih besar dari 0, jadi gambarnya seperti ini. Jadi gambarnya seperti ini, dan perhatikan nilai B-nya juga negatif. Kalau B-nya lebih kecil dari 0, terus A-nya lebih besar dari 0, maka gambarnya akan berada di sebelah kanan sumbu Y. Jadi bayangannya seperti itu. Jadi pertama kita cari cara ke-1, kita gunakan rumus ABC. Rumus ABC itu untuk mendapatkan nilai X1 X2. Jadi rumus X1 X2 atau rumus ABC di sini sama dengan min B plus minus akar dari D per 2A. Dimana di sini nilai D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC. Ini adalah diskriminan. Dan catatan lagi, kalau D-nya lebih besar dari 0, maka gambarnya seperti ini. Jadi memotong di 2 titik. Ini sumbu X, berarti memotong di titik 1 dan titik 2. Berarti memotong di 2 titik. Jadi untuk sketsanya seperti itu. Sekarang kita tinggal masukkan B kuadrat. B kuadrat jadi min 16 dikuadratkan. Dikurangi 4, A-nya 8 dan C-nya 6. Jadi sama dengan min 16 dikuadratkan itu 256 dikurangi 4 kali 8 32 kali 6 jadi 192. Ini kalau dikurangkan 6 kurangi 2 itu 4, 64. Jadi ini D-nya bernilai 64, dan terbukti di sini D-nya lebih besar dari 0, maka akan memotong di 2 titik sumbu X, titik 1 dan titik 2. Jadi kita tinggal masukkan sama dengan untuk X1 dan X2-nya min B. B-nya adalah min 16, jadi min 16 plus minus akar dari 64 per 2A. 2A-nya 8. A-nya adalah 8. Jadi sama dengan min kali min itu jadi plus. Jadi 16 plus minus akar 64 itu 8, dan 2 kali 8 itu adalah 16.
Jadi untuk X1 kita ambil yang plus. 16 tambah 8 dibagi 16. Jadi sama dengan 34 per 16. 34 ya, 24 maksudnya. 24 per 16. Jadi sama dengan kalau dibagi 8 itu berarti menjadi 3/2. Ini untuk X1. Dan untuk X2 kita ambil yang berharga negatif. Jadi 16 kurangi 8 dibagi 16. 16 kurangi 8 itu 8/16 atau bernilai setengah. Jadi sudah kita dapatkan nilai X1 dan X2 nya. X1 3/2, X2 nya setengah. Dan sekarang kita mencari sumbu simetri. Mencari sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Jadi tinggal masukkan min, B nya min 16 per 2A, A nya 8. 8 kali 2 16. Min kali min plus. Jadi 16 per 16 itu sama dengan 1. Berarti ini adalah nilai dari sumbu simetri. Dan untuk mencari nilai titik optimum atau minimum, karena ini gambarnya A lebih besar, berarti nilai titik minimum, nilai Y minimumnya itu di sini min D per 4A. Jadi sama dengan kita masukkan min D nya 64 dibagi 4 kali A nya 8. 4 kali 8 itu 32. Di atas minus 64. Jadi nilainya adalah minus 2. Jadi titik minimum di sini adalah 1, minus 2. Jadi sekarang satu lagi perpotongan dengan sumbu Y. Karena soalnya Y sama dengan 8x kuadrat min 16x ditambah 6. Berarti ini anggap 0, berarti Y nya sama dengan 6. Jadi titik potong dengan sumbu Y nya itu ada di 0,6. Dan sekarang kita gambar. Tadi X1 nya adalah 3/2. Terus X2 nya adalah 1/2. Terus nilai minimumnya adalah 1, berapa tadi? 1,-2 ya. 1,-2. Dan perpotongan dengan sumbu Y nya adalah 0,6. Nah, dengan 4 ini kita bisa membuat sketsa gambarnya. Jadi kita gambar. Di sini adalah sumbu Y-nya, di sini sumbu X-nya. Misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh sampai sini. Berarti titik pertama ada di sini yang 0,6. 0,6 sudah kita buat. Terus yang kedua misalkan di sini 1, 2, 3, 4. Ini sumbu X ya, ini sumbu Y titik 0,0. Yang pertama adalah 3/2. 3/2 berarti yang ini 1, 2, 3. Kalau 3/2 itu 1,5 berarti ada di sini. Nah, kita ambil titik di sini sebagai titik X1, terus yang keduanya setengah berarti ada di sini. Dan sumbu simetrinya ada di 1, min 2. Kalau ini 1 di sini min 2 berarti di sini. Ini adalah sumbu simetrinya. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, jadi kalau dikeataskan ini gambarnya sangat lancip jadi seperti ini. Dan kalau kita ambil ke sini jaraknya sama ke atas, dan ini berarti di sini. Nah, gambarnya jadi seperti ini. Ini gambarnya kurang bagus. Jadi tolong buat sendiri menggunakan kertas berpetak supaya lebih bagus. Dan yang ini adalah nilai titik dari minimumnya. Jadi konsep dari gambar yang soal nomor 3B seperti ini. Soal nomor 4, diketahui suatu barisan 1,7,16 dan seterusnya. Suku ke n dari barisan tersebut dapat dihitung dengan rumus UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Tentukan suku ke 100. Perhatikan, jadi di sini suku pertama itu sama dengan 1. Artinya di sini yang 1 di sini adalah n. Jadi n-nya n yang ke-1 nilainya 1. Sekarang suku yang kedua berarti di sini n-nya sama dengan 2.
bernilai 7. Suku yang ketiga berarti di sini n-nya yang ketiga, n-nya 3 itu bernilai 16. Dan sekarang kalau ditanyakan suku yang ke-100 berarti n-nya di sini adalah 100 dan bernilai 16. Dan sekarang perhatikan kalau di sini ada rumusnya UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Jadi rumus umumnya di sini UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Jadi sekarang tugas kita mencari nilai variabel dari A, B, dan C. Jadi sekarang kita masuk ke N yang sama dengan 1. N sama dengan 1, jadi N yang ada di sini kita ganti dengan angka 1. Jadi 1 kuadrat, kalau di sini diganti dengan 1 berarti 1 kuadrat kali A. Berarti jadi A. Yang ini bagian B-nya BN, N-nya ganti dengan 1 kali B jadi B. Ditambah C. Ini untuk bernilai yang N-nya sama dengan 1 itu bernilai 1. Ini sebagai suku pertama. Jadi kita anggap yang ini adalah persamaan ke-1. Terus yang persamaan kedua berarti N-nya sama dengan 2. Jadi dari AN kuadrat, N-nya ganti dengan 2, jadi 2 kuadrat kali A. 2 kuadrat itu adalah 4. Jadi 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan bernilai 7. Ini kita anggap sebagai persamaan kedua. Dan kalau N-nya sama dengan 3, berarti 3 kuadrat adalah 9 kali A, jadi 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan 16. Ini menjadi persamaan ketiga. Sekarang kita eliminasi, gunakan eliminasi untuk persamaan 1 dan 2. Jadi ini dengan ini terlebih dahulu untuk mendapatkan persamaan keempat. Jadi yang pertama A ditambah B ditambah C sama dengan 1. Yang ini adalah 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 7. Berarti kita hilangkan variabel C-nya dengan tanda minus. 1 kurangi 7 itu berarti minus 6. Ini habis, ini menjadi min B. 4 kurangi A kurangi 4A itu menjadi min 3A. Ini kita anggap sebagai persamaan keempat. Sebagai persamaan keempat. Dan sekarang eliminasi persamaan ke-1 dengan ketiga. Eliminasi 1 dengan ketiga. Yang ke-1 adalah A plus B plus C sama dengan 1. Yang ketiganya adalah 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan 16. Kita kurangkan, ini habis. Ini menjadi minus 15. B kurangi 3B berarti menjadi minus 2B. A kurangi 9A jadi minus 8A. Ini adalah persamaan yang kelima. Sekarang kita eliminasikan persamaan keempat dan kelima untuk mendapatkan nilai A dan B. Yang keempat adalah minus 3A. 3A ini kurangi B sama dengan minus 6. Yang satunya lagi yang persamaan kelima adalah minus 8A dikurangi 2B sama dengan minus 15. Nah, sama dengan minus 15 ya. Jadi sekarang yang ini kita samakan. Asumsikan kita akan menghilangkan variabel B. Berarti di sini yang B-nya sudah 2, di bawahnya 2, yang di atasnya baru 1. Berarti yang atas kita kali 2. Berarti minus 6A ya, minus 6A dikalikan 2 semuanya. Jadi minus 6A terus minus 2B sama dengan minus 12. Yang bawahnya minus 8A tetap minus 2B sama dengan minus 15. Perhatikan B-nya sudah sama. Jadi pakai tanda minus. Jadi artinya yang minus 2B kurangi yang ini masuk ke sini dikurangi, terus ini min 2B. Ya, jadi di sini min 2B. Karena ini min kali min jadi plus.
Jadi bisa ditulis min 2B plus 2B, makanya ini habis. Nah ini jadi habis, jadi sama dengan min 12 kurangi min 15 itu sama dengan min 12 ditambah 15. Jadi nilainya adalah 3. Dan min 6 dikurangi min 8A, berarti min 6 tambah 8. Jadi hasilnya adalah 2A. Jadi A-nya di sini sudah kita dapatkan, nilainya adalah 3/2. A-nya 3/2. 3/2. Sekarang untuk mencari nilai B, jadi kita masuk ke persamaan keempat. Untuk minus 3A ya, minus 3A min B sama dengan min 6. Jadi A-nya diganti dengan 3/2. Jadi minus 3 dikali 3/2 kurangi B sama dengan minus 6. Ini menjadi minus 9/2 kurangi B sama dengan 6. Jadi B di sini sama dengan minus 9/2 dikurangi minus, oh ini min ya, ini min. Berarti di sini ini tandanya min nih. Jadi coret saja di sini min 6 gitu. Jadi di sini tambah 6. Jadi sama dengan B min 9/2 ditambah 6 itu berarti min 9 ditambah 12 jadi 3/2. B-nya juga 3/2. Sekarang kita mencari nilai C. Tadi untuk persamaan ke-1 nilai A-nya adalah nilai A ditambah B ditambah C itu sama dengan 1. A-nya 3/2, B-nya 3/2, yang ini barusan ditambah C sama dengan 1. Berarti kalau ini dijumlahkan 3/2 tambah 3/2 itu adalah 6/2. 6/2 itu adalah 3. Jadi yang ini tuh 6/2 ya. 6/2 itu sama dengan 3. Jadi 3 ditambah C sama dengan 1. Berarti C di sini sama dengan 3 kurangi 1 ya. 3 kurangi 1. Oh sebentar. Untuk mencari C di sini terbalik saya. Jadi 1 kurangi 3. Jadi hasilnya adalah min 2. Nah sekarang C nya sudah kita dapatkan. Kita masuk ke rumus UN. UN tadi sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. A nya adalah 3/2. Jadi N kuadrat plus B nya 3/2 kali N ditambah OC nya adalah min 2. Dan sekarang kalau ditanyakan N nya yang ke 100, tinggal masukkan ke sini. Jadi sama dengan 3/2. Di sini adalah 100 kuadrat ditambah 3/2 dikali 100 kurangi 2. 100 kuadrat itu adalah 10.000. 3/2 dikali 10.000 ya, 10.000 itu 23. Ditambah sekarang 3/2 kali 100 kurangi 2. Ini 10.000 dengan 2 dibagikan ini menjadi 5.000. Ini menjadi 5.000. 5.000 kali 3 itu jadi 15.000. 15.000. Ditambah yang ini menjadi 50. 50 kali 3 menjadi 150. Terus dikurangi 2. Maka hasilnya adalah 15.100. 150 kurangi 2 itu 148. Ini untuk yang U ke 100. Ini soalnya cukup panjang, jadi caranya seperti ini. Soal nomor 5, diketahui suatu barisan 0, min 9, min 12 dan seterusnya. Suku ke N dari barisan tersebut dapat dihitung dengan rumus UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Tentukan nilai minimum dari barisan tersebut. Berarti kita harus mencari nilai A, B, dan C-nya. Ini caranya sama dengan soal nomor 4. Namun akhirnya nanti kita mencari nilai optimumnya atau nilai minimumnya. Jadi dengan cara mencari sumbu simetri terus kita substitusikan ke persamaan. Jadi seperti itu konsepnya. Jadi yang pertama U ke 1 itu sama dengan 0. Berarti di sini N-nya itu sama dengan ini N ke 1 ya. Berarti suku ke 1 N-nya adalah 1. Dan suku kedua minus 9, berarti di sini yang N-nya sama dengan 2. Dan suku yang ketiga nilainya adalah minus 12, N-nya adalah sama dengan 3 dan seterusnya.
Jadi kita masuk kalau ini rumusnya UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Sekarang kita harus mencari persamaan-persamaannya terlebih dahulu. Jadi misalkan pertama kita menggunakan N sama dengan 1. Jadi N di sini kita ganti dengan angka 1. 1 kuadrat kali A jadi hasilnya adalah A. Yang ini hasilnya 1 kali B jadi B ditambah C. Dan suku yang pertama nilainya adalah 0. Ini persamaan ke 1. Ini suku pertama nilainya 0. Dan kalau n-nya sama dengan 2, n-nya sama dengan 2, masukkan ke sini dan ke sini. Jadi 2 dikuadratkan adalah 4 kali A jadi 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan suku kedua itu nilainya adalah minus 9 ya, minus 9. Jadi minus 9. Ini suku ke persamaan kedua maksudnya. Dan yang ketiga adalah minus 12 ya. Di sini n-nya sama dengan 3, hasilnya harus minus 12. Jadi kalau 3 dikuadratkan itu 9 kali A jadi 9A. Ini angka 9-nya kurang indah. 9A ditambah 3B ditambah C, maka hasilnya adalah minus 12. Ini adalah persamaan yang ketiga. Sekarang kita substitusi atau eliminasi untuk persamaan 1 terhadap persamaan 2. Persamaan 1 adalah A plus B plus C sama dengan 0, dan persamaan 2 adalah 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan minus 9. Di sini kita akan menghilangkan variabel C. Ini di sini C memiliki koefisien yang sama, jadi tidak usah disamakan lagi. Jadi langsung tinggal min ya, tinggal min, ini habis. Jadi sama dengan 0 kurangi minus 9 itu 9. Sama saja dengan 0 ditambah 9. B dikurangi 2B itu menjadi min B. Dan A dikurangi 4A itu menjadi min 3A. Ini masuk menjadi persamaan keempat. Dan sekarang eliminasi untuk persamaan ke-1 terhadap persamaan ketiga. Yang ke-1 itu adalah A plus B plus C sama dengan 0. Dan yang ketiga itu menjadi 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan tadi persamaan ketiga adalah minus 12 ya. Minus 12. Caranya sama, ini habis yang C. Yang ini 0 kurangi minus 12 jadi 12. Yang ini B kurangi 3B menjadi minus 2B. Menjadi minus 2B. Dan yang ini menjadi minus 8A. Ini persamaan ke-5. Sekarang kita eliminasikan persamaan keempat terhadap persamaan ke-5. Yang keempat adalah min 3A min B sama dengan 9, dan yang kelima adalah min 8A min 2B sama dengan 12. Di sini kita asumsikan akan menghilangkan variabel B. Yang ini sudah 2, yang ini 1 koefisiennya, jadi yang ini tinggal kali 2. Jadi di sini adalah min 6A min 2B sama dengan 18. 2 kali 9 sama dengan 18. Terus yang bawahnya min 8A min 2B sama dengan 12. Berarti di sini tinggal kurangkan, ini habis sama dengan 18 kurangi 12 adalah 6. Terus min 6A kurangi 8A berarti sama saja dengan min 6A ditambah 8A. Jadi min 6 ditambah 8 hasilnya adalah 2. Jadi 2A. Jadi A di sini sudah kita dapatkan nilainya adalah 3. 6 dibagi 2. Jadi A itu sama dengan 6/2. Sekarang kita substitusikan A-nya terhadap persamaan yang keempat atau kelima. Persamaan yang keempat itu nilainya adalah minus 3A kurangi B sama dengan 9. Ini untuk mencari nilai B ya, untuk mencari nilai B. Jadi min 3, A-nya adalah 3 kurangi B sama dengan 9. Jadi yang ini adalah
minus 9 kurangi B sama dengan 9. Jadi B sama dengan minus 9 kurangi 9 atau sama dengan minus 18. B nya sudah kita dapatkan. Sekarang kita mencari nilai C. Masuk ke persamaan ke-1. Persamaan ke-1 itu adalah A ditambah B ditambah C, hasilnya adalah 0. A nya tadi sudah diketahui 3. B nya adalah berapa ini? Minus 18. B nya minus 18 ditambah C sama dengan 0. Berarti nilai C di sini sama dengan 18 dikurangi 3. 18 kurangi 3 jadi C sama dengan 15. Jadi ABC nya sudah kita dapatkan. A nya adalah 3, B nya minus 18 dan C nya adalah 15. Masuk ke rumus UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Masukkan A nya adalah 3, jadi 3N kuadrat ditambah B nya adalah minus 18 dan C nya adalah 15. Ini bentuk persamaan kuadratnya seperti ini. Dan sekarang yang ditanyakan adalah nilai optimum ya. Dari soal yang ditanyakan kita lihat dulu ke soalnya. Tentukan nilai minimum. Nilai minimum berarti titik ekstrim yang untuk minimum. Berarti nilai titik puncak atau titik minimum itu nilainya adalah X, Y, di mana X itu sumbu simetri, jadi rumusnya min B per 2A, dan Y itu adalah min D per 4A. Jadi yang ditanyakan adalah yang ini. Yang ditanyakan adalah nilai minimumnya yang ini. Jadi kita cari nilai D. Nilai D di sini sama dengan B kuadrat min 4AC. B nya adalah minus 18. Jadi minus 18 kuadrat dikurangi 4, A nya 3 dan C nya adalah 15. Jadi minus 18 kuadrat artinya sama saja dengan 18 dikali 18. Itu 18 kuadrat itu adalah 324. Sekarang min 4 kali 3. Min 4 kali 3 itu min 12. Min 12 kali 15 berarti minus 180. Jadi minus 180. Jadi yang ini tinggal dikurangkan. 324 kurangi 184 kurangi 0 adalah 4. Dan 2 kurangi 8 jadi 12. 12 kurangi 8 itu 4. Nah 4 ya. Terus 3 nya menjadi 1 ya. Jadi 144. Coba kita cek 144 tambah 180 berarti ini 324. Ini sudah betul. Jadi nilai minimumnya adalah 144. Soal nomor 6, fungsi kuadrat Y sama dengan fx melalui titik 3, min 12 dan 7,36 jika sumbu simetrinya x sama dengan 3, tentukan nilai minimum fungsi dari fx. Ditanyakan fungsi nilai minimum. Jadi untuk bentuk persamaan kuadrat Y itu sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ini bentuk umumnya seperti ini. AX kuadrat plus BX plus C. Dan sekarang perhatikan kalau di sini titiknya adalah 3, min 12 berarti X-nya 3, Y-nya adalah min 12. Yang ini X-nya 7, maka Y-nya menghasilkan 36. Jadi tinggal masukkan. Jadi Y-nya ganti X-nya ganti dengan 3 yang di sini. Nah, diganti dengan 3. Jadi A3 kuadrat ditambah B kali 3 ditambah C. Nah, ini hasilnya adalah minus 12. Yang ini berarti menjadi 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan minus 12. Ini menjadi persamaan ke-1. Dan sekarang kalau diketahui X-nya sama dengan 7. Jadi tinggal masukkan ke sini. X-nya kita ganti semuanya dengan 7. Jadi 7 kuadrat kali A untuk yang ini. Jadi A kali 7 kuadrat yaitu 49A. 49A ditambah yang ini
X nya ganti dengan 7, jadi B kali 7 jadi 7B, ditambah C, maka hasilnya yang ini adalah 36. Ini adalah persamaan kedua. Dan yang terakhir, jika sumbu simetri X sama dengan 3, nah ini X sama dengan 3 itu sebagai sumbu simetri. Nah, sebagai sumbu simetri, ini rumus sumbu simetri itu adalah min B per 2A. Jadi X nya kita ganti dengan 3, jadi 3 sama dengan min B per 2A. Jadi min B sama dengan, kalau dikali silang ini kan per 1. 1 kali min B adalah min B sama dengan 2A kali 3. Jadi 6A. Maka B di sini sama dengan minus 6A. Ini menjadi persamaan ketiga. Dan sekarang kita eksekusi untuk persamaan ke-1 dan persamaan kedua. Persamaan ke-1 dan persamaan kedua ya. Berarti yang ini dengan yang ini. Kita eksekusi gunakan eliminasi. Jadi yang 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan minus 12. Terus yang satunya lagi adalah 49 ya. 49A ditambah 7B ditambah C. Itu sama dengan 36. Kita akan menghilangkan variabel C terlebih dahulu karena di sini koefisien dari C-nya sudah sama. Jadi tidak usah disamakan lagi. Jadi langsung eksekusi dengan minus. Jadi C kurangi C itu habis. Jadi sama dengan min 12 kurangi 36. Ini menjadi minus 48. Terus yang ini 3 kurangi 7B. Ini menjadi minus 4B. Dan yang ini 9 kurangi 49. Ini menjadi minus 40A. Ya, 9 kurangi 49 itu menjadi minus 40A. Ini adalah persamaan yang keempat. Dan sekarang kita substitusikan persamaan 3 terhadap persamaan keempat. Kita substitusikan. Jadi yang B di sini, perhatikan yang B di sini masukkan ke sini. Jadi yang minus 4B, B-nya ganti dengan min 6A ya, ganti dengan min 6A. Jadi yang minus 40A dikurangi 4B sama dengan minus 48, kita ganti B-nya. Jadi minus 40A, ini 40A kurangi 4, B-nya adalah minus 6A. Minus 6A sama dengan minus 48. Jadi sama dengan minus 48. Jadi yang ini 4, jadi minus 40A. Sekarang ini dikalikan min kali min itu jadi plus 4 kali 6 itu 24. 24A sama dengan minus 48. Nah, ini tinggal kerjakan. 40 minus 40 tambah 24 itu menjadi minus 16. Minus 16A sama dengan minus 48. Min bagi min habis. Jadi plus. Jadi A sama dengan 48 per 16. 48 bagi 16 itu sama dengan 3. Sekarang A-nya sudah kita dapatkan bernilai 3. A-nya sudah dapat nilai 3, berarti sekarang tinggal mencari nilai B. Di sini sudah tahu B itu sama dengan yang ini minus 6A. Jadi A-nya tinggal ganti dengan 3. Jadi B sama dengan minus 6 kali 3 sama dengan minus 18. B-nya sudah kita dapatkan minus 18. Sekarang kita masuk ke persamaan ke-1. Tadi di persamaan ke-1 itu adalah 9A yang ini. Nah, ini persamaan ke-1. 9A ditambah 3B tambah C. Jadi maksudnya untuk mendapatkan nilai C ya, untuk mendapatkan nilai C. Jadi 9A
ditambah 3B. Jadi bisa masuk ke persamaan 1 atau ke persamaan kedua. Jadi saya pilih yang persamaan ke-1 karena angkanya lebih kecil, supaya lebih mudah untuk dihitungnya. Ditambah C di sini sama dengan minus 12. A-nya sudah kita dapatkan, B-nya sudah kita dapatkan, tinggal masukkan angkanya. Jadi tadi A-nya adalah 3 ya. A-nya 3, B-nya minus 18. A-nya 3. Jadi 9 dikali 3 ditambah 3 kali minus 18 ditambah C, hasilnya adalah minus 12. Jadi 9 kali 3 itu adalah 27. Yang ini menjadi minus 54 ditambah C sama dengan minus 12. 27 dengan 54 itu menjadi minus 27. Ditambah C sama dengan minus 12. Jadi C di sini sama dengan minus 12 ditambah 27. Jadi C di sini hasilnya adalah 15. Jadi persamaan kuadratnya adalah dari Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Di sini berubah menjadi Y sama dengan A-nya tadi sudah kita ketahui 3 ya. Jadi 3X kuadrat min B-nya minus 18, jadi min 18X, C-nya 15 plus 15. Ini persamaan kuadratnya sudah kita dapatkan. Sekarang kita kembali ke soal. Di soal yang ditanyakan adalah tentukan nilai minimum. Nilai minimum. Berarti untuk nilai minimum, nah rumusnya adalah Y sama dengan min D per 4A. Atau kita cari sumbu simetrinya. Nanti kita tinggal masukkan ke sini, substitusi. Rumus sumbu simetri itu X sama dengan min B per 2A. Jadi ini bagi ini ya. Jadi tinggal masukkan min B, minnya kita tulis yang ini kita tulis ke sini. Terus B nya adalah min 18 per 2A. 2A nya adalah 3. Ini min kali min jadi plus, jadi 18 dibagi 6. Jadi X nya adalah 3. Sekarang tinggal masukkan. Jadi Y sama dengan 3, X nya ganti dengan 3, jadi 3 kuadrat dikurangi 18 kali 3 ditambah 15. 3 kuadrat itu 9. Ini 9 kali 3 jadi 27. Kurangi 3 kali 18 itu 54. Ditambah 15. Yang ini berarti menjadi minus 12, minus 27, maksudnya minus 27 ditambah 15. Jadi hasilnya adalah minus 12. Ini jawabannya. Soal nomor 7, bila fungsi Y sama dengan 2X kuadrat plus 6X min M mempunyai nilai minimum 3, maka tentukan nilai M. Untuk mengerjakan soal seperti ini kita bisa mencari step pertama itu kita gunakan sumbu simetri terlebih dahulu, nanti hasilnya kita substitusikan ke persamaan. Jadi nanti M-nya bisa kita dapatkan. Jadi pertama di sini A-nya adalah 2, B-nya adalah 6. Untuk sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Tinggal masukkan. Jadi X sama dengan min B-nya 6 per 2A. 2A-nya 2. Jadi seperti ini. Jadi X sama dengan min 6 per 2 kali 2 itu 4. Jadi sama dengan kalau diperkecil ini menjadi min 3 per 2. Sekarang sumbu simetrinya sudah kita dapatkan. Dan nilai minimumnya itu sama dengan 3. Jadi dari Y sama dengan 2X kuadrat plus 6X min M. Ini Y-nya kita ganti dengan 3 karena merupakan nilai minimum. Jadi sama dengan 2X kuadrat. 2X-nya kita ganti dengan yang ini. Min 3 per 2. Kita masukkan min 3 per 2 dikuadratkan. Ditambah 6 dikali min 3 per 2 kurangi M, dikurangi M. Jadi
3 sama dengan di sini 2. Min 3 dikuadratkan ini menjadi 9/4. Yang ini menjadi min 18/2 kurangi M. Nah, jadi seperti ini. Jadi M di sini bisa kita dapatkan ya. Ini kita perkecil. Di sini jadi 2. Jadi artinya di sini 3 sama dengan 9/2 dikurangi 18/2 dikurangi M. 9/2 kurangi 18/2. Jadi kita tulis dulu di sini. Jadi di sini 3 sama dengan 9/2 kurangi 18/2 itu sama dengan minus 9/2 dikurangi M. Jadi M di sini sama dengan minus 9/2 kurangi, yang ini kita pindahkan ke ruas kiri jadi berharga positif, dan yang ini kita pindahkan ke ruas kanan berubah menjadi negatif, jadi kurangi 3. Jadi M di sini sama dengan 2 kali min 3 itu min 6 kurangi 9, jadi min 15/2. Ulangi, 2 kali min 3 itu min 6 kurangi min 9, jadi min 15/2. Ini untuk M nya sudah kita dapatkan. Soal nomor 8, dari tahun 1995 sampai 2002 banyak pelanggan telepon genggam N dalam juta orang dapat dimodelkan oleh persamaan N sama dengan 17,4 X kuadrat ditambah 36,1 X tambah 83,3 dengan X sama dengan 0. Dengan X sama dengan 0 itu merepresentasikan tahun 1995. Pada tahun berapa banyaknya pelanggan mencapai nilai maksimum. Sekarang kita perhatikan jeda dari 1995 sampai 2002 itu adalah, jadi tinggal dikurang 2002 dikurangi 1995 itu sama dengan 7 tahun. Jadi 7 tahun. Ini sudah terlihat kalau di X sama dengan 0, X sama dengan 0, maka X sama dengan 0 itu tahun 95. Berarti di tahun 95 kita anggap X-nya sama dengan 0. Berarti kalau X-nya sama dengan 0, ini dianggap 0, ini dianggap 0. Artinya yang 17,4 X kuadrat, X-nya ganti dengan 0. Jadi yang X sama dengan 0 ini bisa menjadi seperti ini. 17,4 di sini 0 kuadrat dikali 0 kuadrat ditambah 36,1 kali 0 ditambah 83. Ini sudah kelihatan. Kalau di tahun 95 itu berarti yang ini 0, yang ini juga 0, berarti nilainya adalah 83,3 juta ya pelanggan pemakai seluler N. Jadi ada 83,3. Dan sekarang kita perhatikan di 7 tahun kemudian, berarti di tahun 95 aja yang ini kita anggap 0, berarti di tahun 96 kita anggap X-nya 1, di tahun 97 kita anggap X-nya 2, dan tahun 2002 berarti di tahun 2002 kita anggap X-nya menjadi 7, menjadi 7 tahun. Jadi tinggal masukkan ke bentuk persamaan. N sama dengan tadi N-nya sama dengan berapa ini, 17,4 X kuadrat, 17,4 ya, 17,4 X kuadrat ditambah 36,1 ya, 36,1 X ditambah 83,3. Jadi X-nya kita tinggal gantikan, masukkan ke sini X-nya. Jadi sama dengan 17,4, X-nya ganti dengan 7 dikuadratkan ditambah 36,1 dikali 7 ditambah 83,3. Sekarang 17,4 kali 7 kuadrat ini sama saja dengan 17,4 dikali 7 kuadrat itu 49 ditambah 36,1 kali 7 ini hasilnya 7,5
7 kali 6 42, bawah 4 21 252 ditambah 83,3. Ini kita kerjakan yang bagian ini. Jadi anggap saja 49-nya menjadi 50, nanti tinggal dikurang ya. Jadi yang 17,4 nah dikali 50. Dikali 50 ini hasilnya 5 kali 4 itu 20 bawah 2 35 37 870. Ada 870, terus tinggal dikurangi 17,4. 17,4 berarti ini 0. Kurangkan hasilnya di sini 6, 9 kurangi 7 itu nilainya 2 ya. 2, 6 kurangi 1 itu 5. Jadi 852,6. Jadi nilainya di sini 852,6 ditambah 252,7 ditambah 83,3. Jadi ini nilai totalnya kita jumlahkan yang 852,6. 852,6 ditambah 252,7. 252,7. Kita jumlahkan 13 bawah 1 3 tambah 2 5, ini koma ya. Di sini 5 tambah 5 ini 0, jadi 9 tambah 2 11. Terus tinggal tambah 83. Di sini 83,3. Jadi hasilnya adalah 6, di sini 8, di sini 8 11. Jadi jawabannya di sini adalah 1188,6 juta. Nah, ini jawabannya dalam juta. Jadi ada 1188,6 juta atau 1,886 miliar. Ini jawabannya. Jumlah dua bilangan adalah 30 jika hasil kali kedua bilangan menghasilkan nilai yang maksimum, maka tentukan kedua bilangan tersebut. Kita asumsikan kedua bilangan tersebut adalah nilai P dan Q. Nilai P dan Q sama dengan 30. Dan kalau P dikalikan dengan Q, maka itu akan menghasilkan nilai yang maksimum. Akan menghasilkan nilai maksimum. Di sini ada dua cara. Ada cara penyelesaiannya itu dengan menggunakan diferensial dan juga menggunakan sumbu simetri. Karena diferensial di SMP tidak diberikan, maka kita pakai yang sumbu simetri. Perhatikan yang P plus Q sama dengan 30. Jadi kalau kita anggap P-nya sama dengan 30 min Q. Jadi seperti ini, kita substitusikan ke sini. Jadi disubstitusikan, maka nilai yang P ini kita ganti dengan 30 min Q. Jadi 30 min Q dikali Q itu sama dengan nilainya maksimum. Nilainya maksimum. Jadi kalau nilai maksimum berarti yang ini kita kalikan 30 kali Q terus Q kali Q. 30 kali Q itu menjadi 30 Q. 30 Q kurangi Q kuadrat. Ini menghasilkan nilai maksimum. Menghasilkan nilai maksimum. Perhatikan bentuk yang ini. Berarti nilai A-nya di sini adalah min 1 dan B-nya adalah 30. Untuk mencari nilai maksimum berarti kita mencari nilai sumbu simetri karena nilai maksimum itu terletak pada sumbu simetri. Jadi kita mencari sumbu simetri. Untuk sumbu simetri Q di sini itu sama dengan min B per 2A. Ya. Jadi sama dengan 30 dibagi 30 ya dibagi min B, min 30 dibagi 2A, A-nya adalah min 1. Jadi Q di sini yang Q maksimum berarti min 30 per min 2. Min bagi min habis. Ini menjadi 15. Ini adalah Q maksimum. Dan yang tadi adalah kalau P ditambah Q artinya P-nya juga maksimum ditambah Q-nya yang maksimum, maka ini hasilnya adalah 30. Hasilnya 30.
Nah, berarti kita sudah dapatkan nilai Q maksimum. Jadi kita dapatkan nilai P maksimumnya. Jadi P maksimum di sini sama dengan 30 kurangi Q maksimum. Jadi yang 30 dikurangi Q maksimumnya adalah 15. Q maksimumnya adalah 15. Ini Q ya, bukan angka 2, ini Q, huruf Q. Nah, huruf Q seperti ini. Jadi 30 kurangi 15 adalah 15. Jadi kedua bilangan itu adalah P-nya 15 dan Q-nya seperti ini, atau yang Q yang gini sama saja ya, sama dengan 15. Ini jawabannya untuk soal nomor 9. Soal nomor 10, selisih dua bilangan adalah 10 jika hasil kedua bilangan menghasilkan nilai yang minimum. Tentukan kedua bilangan tersebut. Ini caranya sama dengan soal nomor 9. Caranya sama. Jadi misalkan kita anggap kedua bilangan itu adalah P dan Q. Karena di sini selisih, jadi P kurangi Q sama dengan 10. Dan jika hasil kedua bilangan menghasilkan yang minimum, berarti P kali Q ini menghasilkan minimum. Q-nya yang begini saja ganti ya. Jadi sama dengan minimum. Berarti di sini P-nya sama dengan 10 kurang 10 ya, 10 ditambah Q, 10 ditambah Q. Masukkan yang P ini ke sini. Jadi yang P di sini ganti dengan angka ini. Jadi 10 plus Q, nah dikali Q, ini menghasilkan nilai minimum. Jadi sekarang kita tugasnya mencari nilai Q minimum terlebih dahulu, nanti dapat P minimum. Jadi yang ini kita kalikan 10 kali Q jadi 10 Q, terus Q kali Q jadi Q kuadrat, ini sama dengan nilai minimum. Ini menjadi sebuah persamaan kuadrat, berarti yang di sini nilai A-nya itu berarti koefisien dari Q kuadrat bernilai 1 dan B-nya itu adalah bernilai 10. Rumus dari sumbu simetri untuk mencari maksimum atau minimum harus menggunakan sumbu simetri karena nilai minimum maksimum itu terletak pada sumbu simetri. Jadi untuk Q minimum di sini itu sama dengan min B per 2A. Jadi kita tinggal masukkan min B, berarti min 10 per 2A, A-nya adalah 1. Jadi di sini hasilnya min 10 per 2. Min 10 bagi 2 adalah min 5 ya, min 5. Berarti Q minimum di sini adalah min 5. Di soal disebutkan selisih kedua bilangan tersebut. Tadi selisihnya adalah kalau P dikurangi Q. Ini P-nya untuk yang minimum dan Q-nya juga untuk yang minimum. Itu sama dengan nilainya tadi berapa? 10 ya. Nilainya 10. Nilainya adalah 10. Nah, jadi kita tinggal masukkan. Jadi P kurangi Q-nya adalah min 5. Q-nya adalah min 5. Jadi kurangi min 5 sama dengan 10. Min kali min jadi plus. Jadi P plus 5 sama dengan 10. Jadi nilai P di sini sama dengan 10 kurangi 5. Jadi P sama dengan 5. Ini adalah P-nya, P minimum. P minimum sama dengan 5. Jadi kedua bilangan itu adalah 5 ya. Kedua bilangan itu 5 dan min 5. Maksudnya 5 dan min 5. Jadi nilainya adalah 5 dan min 5. Ini jawabannya untuk soal nomor 10.